Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harim Marzuki, NPM 1804041104. Saya merupakan mahasiswa semester 6 jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah fiskal, yaitu materi tentang pasar keuangan dan infrastruktur keuangan. Yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat atau membahas isu ini, yaitu bahwasanya sistem keuangan global yang berlaku saat ini sebagian besar menganut sistem ekonomis berbasis bunga. Dalam ruang lingkup domestik masing-masing negara, sistem keuangan menitik beratkan pada kebijakan ekonomi menuju keseimbangan menggunakan instrumen bunga, sehingga bunga menjadi suatu variabel vital dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik moneter maupun fiskal. Pada ruang lingkup global sendiri, perekonomian berbasis bunga seperti ini sudah menjadi corak interaksi keuangan yang menjadi khas dalam sistem keuangan yang ada saat ini. Dari perspektif analisis kritis, bunga membuat sistem keuangan global menjadi pincang, di mana negara-negara miskin dan berkembang harus terus bergantung secara finansial terhadap negara maju. Misalnya Indonesia sendiri sampai saat ini masih bergantung oleh Cina, di mana setiap ada hal sesuatu maka larinya ke negara Cina ataupun Amerika. Maka jangan heran apabila uang kita atau hutang kita itu cukup banyak masuk di bagian negara-negara maju seperti Cina dan Amerika. Sifat predetermined return bunga akan membuat perilaku para pemegang kapital cenderung menggunakan uangnya sebagai alat untuk menggenerate pendapatan melalui faktor finansial daripada mendapatkan keuntungan melalui aktivitas produktif di sektor real. Kecenderungan ini pada tingkat negara semakin memperdalam kepincangan finansial global. Negara-negara maju menjadi korban debt addicted, sementara negara-negara miskin dan berkembang tak pernah bisa bebas dari jeratan utang yang terus menggelembung. Hal ini diungkapkan oleh Nur Hamid pada bukunya. Sedangkan dalam masuk pembahasan, yaitu seperti pasar keuangan, yaitu memiliki macam jenis. Salah satunya adalah pasar modal atau capital market. Pasar modal merupakan yang diperjualbelikannya modal jangka panjang dalam bentuk surat berharga seperti obligasi dan saham. Jangka waktu surat berharga yang ditawarkan biasanya berumur lebih dari 1 tahun, seperti itu, agar ya mungkin bisa menguntungkan seperti itu. Mungkin lanjut pada pokok pembahasan, bahwasanya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya saya akan membahas mengenai pasar keuangan dan infrastruktur keuangan. Maka yang pertama harus kita ketahui adalah tentu saja apa sih itu pasar keuangan. Pasar keuangan itu adalah merupakan pasar yang menyediakan produk keuangan, baik berupa aktiva, fisik, surat berharga, atau valuta asing. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pasar keuangan adalah seluruh institusi dan prosedur untuk menjembatani pembeli dan penjual instrumen keuangan. Artinya, pasar keuangan itu merupakan suatu penghubung antara pihak yang ingin menjual dengan pihak yang ingin membeli produk keuangan. Produk yang diperjualbelikan dalam pasar keuangan adalah produk-produk keuangan bagi yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Oleh karena itu, pasar keuangan sering didefinisikan sebagai tempat bertemunya para pihak membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Ini seperti hutang kayak gitu tadi, yang seperti saya jelaskan tadi. Pihak yang membutuhkan dana
memerlukan dana untuk membiayai aktivitas usahanya, sedangkan pihak yang kelebihan dana mengharapkan adanya keuntungan dari dana yang ditanamkan atau dibeli pihak lain. Nah, keuntungan dari pasar keuangan ini didapat berupa bunga, biaya administrasi, selisih kurs atau selisih antara harga jual dan harga beli. Jadi pada poinnya keuntungannya yaitu mendapat bunganya itu biaya administrasi dan selisih kurs atau selisih antara harga jual dan harga beli. Kemudian apa sih tujuan dari pasar keuangan? Nah, dalam menjalankan kegiatan ini, pasar keuangan masing-masing pihak yang terlibat memiliki tujuan tertentu. Secara umum, banyak ahli keuangan menyatakan bahwa tujuan pasar keuangan adalah untuk mengalokasikan tabungan secara efisiensi bagi pemakainya, bagi pihak penjual, pembeli maupun bagi pihak perantara. Seperti itu. Pihak yang membeli atau pihak yang membutuhkan dana adalah mereka yang menginginkan sejumlah dana untuk membiayai aktivitas usahanya, baik investasi maupun untuk modal kerja. Tujuannya bagi pihak yang membutuhkan dana atau pembeli melakukan kegiatan di pasar keuangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah jangka pendek. Nah, jangka pendek ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan, yang artinya bahwasanya untuk menutupi kewajiban yang sudah jatuh tempo sementara waktu karena jumlah kas yang tersedia tidak atau belum mencukupi. Itu pengertian mengenai kebutuhan likuiditas perusahaan. Untuk yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Nah, yang artinya yaitu untuk menjalankan aktivitas perusahaan, pembelian bahan baku atau membayar biaya operasional lainnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yaitu operasional. Misal nih kita mau buat usaha percetakan atau usaha kertas, pasti ya kita harus membutuhkan alat-alat untuk cetak kertasnya, bahan bakunya apa, pohon dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu untuk berdagang. Nah, artinya ini untuk membeli produk pada saat harga tertentu kemudian menjual kembali produk tersebut jika harga jual tinggi dan harga beli, sehingga memperoleh dari selisih keuntungan harga tersebut. Misal kita membeli sebuah emas atau kita berinvestasi. Nah, ketika investasi itu mulai naik, kita akan menjualnya. Nah, ketika naik itu maka kita akan mendapatkan sebuah keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Yang keempat yaitu mengharapkan keuntungan dari suku bunga yang ditawarkan, yaitu dengan menanamkan uang dalam bentuk surat berharga tentu akan memperoleh jumlah penghasilan dalam bentuk bunga atau hasil atas investasi yang ditanamkan dalam jangka waktu tertentu. Itu. Kemudian lanjut yang kelima. Yang kelima yaitu memperoleh capital gain atau untuk surat berharga jangka panjang seperti saham. Kemudian untuk yang kedua yaitu yang tadi itu jangka panjang tentu jangka pendek, tentu yang kedua yaitu jangka panjang. Jangka panjang sendiri juga terbagi menjadi 4, yaitu untuk melakukan investasi. Nah, yaitu perusahaan membutuhkan dana yang cukup besar, misalnya untuk pendirian pabrik baru atau pembelian sejumlah peralatan atau perluasan usaha yang sudah ada. Jadi yaitu meminjam atau mengambil uang dari orang yang kelebihan uang digunakan untuk investasi seperti ya pendirian pabrik, terus peralatan dan lain sebagainya. Yang kedua itu untuk menguasai suatu perusahaan dengan cara membeli sebagian besar saham suatu perusahaan sehingga berangsur-angsur atau sekaligus dapat menguasai perusahaan tersebut. Misal PT Bank BCA. Nah, kita menanam saham di situ minimal berapa 15%. Nah, ketika mendapat keuntungan maka akan berkelanjutan sehingga kita menguasai penuh saham yang ada di PT Bank BCA seperti itu. Yang kedua yaitu mengharapkan dividen, yang artinya
Dengan menanamkan saham di perusahaan memiliki pertumbuhan dan laba yang baik, tentu akan memperoleh dividen yang memuaskan seperti yang diharapkan, melakukan kegiatan spekulasi terhadap kemungkinan kenaikan harga kurs tertentu pada saat tertentu, biasanya untuk valuta asing. Terus selanjutnya yaitu pihak yang kelebihan atau penjualnya. Itu yang tadi itu yang memiliki kebutuhan. Nah, kalau yang ini pihak yang kelebihan dana atau penjual adalah pihak-pihak yang menawarkan dananya untuk digunakan atau menawarkan produknya untuk dibeli konsumen. Tujuan bagi pihak yang kelebihan dana yaitu melakukan kegiatan di pasar uang, antara lain yang pertama yaitu dalam jangka pendek, yaitu mencari keuntungan dari suku bunga yang ditawarkan kepada pembeli. Karena biasanya orang yang memberikan uang kepada orang yang membutuhkan itu pasti sistem bunga. Ya contoh saja Indonesia, ketika mendapat uang dari Cina dan dari Amerika, itu bunganya yang cukup besar. Maka dari saat ini, detik ini pun, hutang Indonesia ke dua negara tersebut masih cukup besar jumlahnya. Yang kedua, membantu perusahaan atau individu untuk membutuhkan dana guna membiayai usahanya. Terus dalam jangka panjang, nah dalam jangka panjang ini ada dua juga, khusus untuk perusahaan yang melakukan emisi di bursa saham, adalah untuk memperoleh dana modal guna melakukan investasi baru, perluasan usaha. Yang kedua yaitu membagi kepemilikan agar saham perusahaan juga dapat dinikmati masyarakat umum. Nah, yang ketiga yaitu tujuan dari lembaga perantara keuangan melakukan kegiatan di pasar uang, antara lain dia yang pertama yaitu dia memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada pihak yang menyimpan uang dengan bunga yang dibebankan kepada peminjam atau debitur dalam bentuk kredit. Selisih bunga simpanan dengan pinjaman inilah yang dikenal dengan nama spread based. Nah, yang kedua tuh keuntungan dari biaya yang dibebankan kepada nasabah atau jasa keuangan yang diperolehnya, misalnya ya dengan biaya administrasi, biaya iuran, dan biaya kirim ataupun biaya tagih, denda, biaya provinsi dan komisi, serta biaya lainnya. Keuntungannya dari biaya ini dikenal dengan nama fee based. Yang ketiga yaitu, setelah tadi pengertian dan tujuan, yang ketiga ada beberapa jenis pasar keuangan. Nah, dalam melakukan transaksi keuangan, kita lakukan di berbagai pasar keuangan yang tersebar dalam berbagai jenis, tergantung dari jenis produk keuangan yang ada. Di antara lain yaitu seperti pasar modal atau capital market, yaitu merupakan pasar diperjualbelikannya modal jangka panjang dalam bentuk surat berharga seperti obligasi dan saham dalam jangka waktu. Surat berharga yang ditawarkan biasanya berumur lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu pasar uang atau money market, merupakan pasar yang diperjualbelikannya modal jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti deposito berjangka, wesel, atau promise, di mana waktunya kurang dari 1 tahun. Yang ketiga yaitu pasar valuta asing atau foreign exchange market, yaitu pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik spot transaction, forward transaction, dan swap transaction. Yang keempat yaitu pasar kredit konsumen atau consumer credit market, yaitu pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiayaan konsumen atas produk tertentu, baik barang maupun jasa, seperti pembelian mobil, motor, perlengkapan rumah tangga, pendidikan, atau liburan. Yang kelima yaitu pasar hipotek atau mortgage market, yaitu pasar yang melayani peminjaman untuk lahan real estate atau perumahan, yaitu komersil, industri, dan pertanian. Yang terakhir yaitu pasar komoditas atau future market, yaitu pasar yang melakukan kegiatan jual beli komoditas tertentu seperti pertanian, mungkin bisa sawah atau padi, apel atau dan sayur yang berhubungan dengan pertanian.
Dalam hal ini, dalam semua jenis pasar yang saya sebutkan tadi, ia melakukan kegiatan berhubungan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, transaksi tukar-menukar mata uang. Artinya pasar keuangan ini melibatkan pembiayaan keuangan baik melalui surat berharga maupun pembiayaan atau pinjaman. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai infrastruktur keuangan. Yang pertama yang mau saya bahas adalah peran infrastruktur. Nah, infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur fisik dan jasa layanan yang diperoleh darinya untuk memperbaiki produktivitas ekonomi dan kualitas hidup seperti transportasi, telekomunikasi, kelistrikan, dan irigasi. Peran infrastruktur dalam pembangunan dapat dilihat dari sumbangan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup. Secara ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital. Sedang dalam tingkat ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Kontribusi infrastruktur terhadap peningkatan kualitas hidup dapat ditunjukkan oleh terciptanya amenities dalam lingkungan fisik, terjadinya peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat seperti peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata. Terwujudnya stabilisasi makroekonomi atau keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Kemudian pengembangan infrastruktur pasar keuangan. Nah, pengembangan infrastruktur pasar keuangan yang sesuai dengan standar internasional atau best practice merupakan landasan utama sebagai penghubung pelaksanaan transaksi, peningkatan transparansi, dan pengelolaan resiko. Seperti itu. Jadi dalam pengembangan infrastruktur pasar keuangan yaitu harus berstandar dengan internasional, yaitu merupakan landasan utama sebagai penghubung pelaksanaan transaksi, peningkatan transparansi, dan pengelolaan risiko. Dalam rangka mencapai pasar keuangan yang liquid, efisien, dan dalam pengembangan infrastruktur pasar keuangan perlu diperkuat sebagai landasan utama yang bertindak sebagai katalisator dalam kondisi pasar yang tersegmentasi dalam terfragmentasi. Selain itu, pengembangan infrastruktur pasar keuangan juga dapat mengurangi counterparty risk yang selama ini selalu menahan laju perkembangan pasar. Nah, dalam pasar keuangan domestik yang saya sebutkan tadi. Pengembangan infrastruktur tersebut dapat menjadi sumber kekuatan, tidak hanya untuk mendorong upaya pengembangan pasar keuangan, namun juga bertindak sebagai mitigasi sumber resiko sistemik apabila tidak didukung oleh manajemen resiko yang kuat. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur pasar keuangan ini perlu didasari oleh standar best practice internasional yang telah teruji melalui penerapan prinsip for Financial Market Infrastructure (PFMI). Nah, biasanya infrastruktur pasar keuangan itu di Indonesia itu sepertinya pembangunan seperti itu. Dari penjelasan di atas bahwasanya peran infrastruktur dalam pengembangan dapat dilihat dari sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. Secara ekonomi makro, ketersediaan dari jasa layanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital. Sedangkan dalam tingkat ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengaruh biaya produksi. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai pasar keuangan dan infrastruktur sistem keuangan. Dan apabila dalam penyampaiannya saya masih banyak kekurangan dan masih banyak yang salah, saya di sini memohon maaf sebesar-besarnya. Dan mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.